Kita bersatu di dalam doa. Inilah kami anak-anak Tuhan yang ketebus dengan darah-Mu yang tercurah di kayu salib. Segenap hati kami menyampaikan rasa syukur kami dan terima kasih segala kebaikan-Mu. Dan rasa kerinduan hati kami, Tuhan, kami luapkan di sini dengan membuka hati kami untuk menyambut firman-Mu menjadi sebuah kebenaran di dalam kehidupan kami. Kiranya curahkanlah kuasa Roh Tuhan yang menerangi dan menguasai hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom untuk kita semuanya. Kabar baik untuk minggu kita hari ini. Saya akan bacakan firman Tuhan dari kitab Habakuk pasal 3 ayat 10. Habakuk pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat 19. Silakan Bapak Ibu untuk mengikuti dalam hati. Demikianlah firman Tuhan. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderuh, lalu samudera raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau mengasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya menggigil bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu kita hari ini lewat topik mensuarakan kepada kita, aku akan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kita akan selidiki, benarkah kita bersukacita dalam setiap kondisi apapun yang terjadi? Nas ini akan menjawabnya. Ada sebuah, bahkan mungkin pernah kita membaca atau mungkin pernah mendengar ya Bapak Ibu, sebuah cerita yang berjudul percakapan seorang pendeta dengan tukang pangkas. Saat itu pendeta datang ke tukang pangkas untuk memotong rambutnya.
Sembari tukang pangkas mengerjakan potongan rambut Pak Pendeta ini, maka si tukang pangkas langsung mengatakan sebuah pernyataannya. Dikatakan demikian, Pak Pendeta, menurut saya Tuhan itu tidak nyata. Tentu mendengar perkataan atau pernyataan si tukang pangkas ini, Pak Pendeta kaget. Dan dia mengharapkan si tukang pangkas ini untuk menerima penjelasan atas pernyataan itu dari Pak Pendeta tersebut. Namun Pak Pendeta dengan tenang tidak memberikan sebuah jawaban ataupun argumen yang mengatakan apa yang ditanyakan kepada Pak Pendeta tersebut. Pak Pendeta diam saja, lalu si tukang pangkas ini menjawab pertanyaannya itu, membuktikan Tuhan itu tidak nyata. Si tukang pangkas mengatakan, Pak Pendeta lihatlah, mengapa dibiarkan Tuhan kejahatan di sana sini terjadi. Kalau benar Tuhan itu nyata, mengapa masih banyak orang-orang yang kelaparan? Banyak orang yang mengemis, yaitu tunawisma yang berada di lorong-lorong. Banyak orang yang masih di dalam kesengsaraan. Bukankah Tuhan itu Maha Kasih dan Maha Kuasa? Mengapa Dia tidak membantu dan menolong umatnya? Bahkan dia juga mengatakan, bukankah itu suatu yang dikehendaki oleh Tuhan juga di dalam hidup manusia? Tetapi mengapa sepertinya Tuhan membiarkan semua itu terjadi? Mendengar jawaban itu, Pak Pendeta terdiam dan tidak menjawab apa-apapun. Hanya berusaha memikirkan apa jawaban yang harus saya berikan kepada tukang pangkas ini. Sepertinya Pak Pendeta tidak mendapat jawaban, dan selesai dia dirapikan, lalu Pak Pendeta memberikan upahnya dan dia pulang dengan santainya. Tak jauh beberapa langkah dari toko tersebut, Pak Pendeta kembali lagi kepada si tukang pangkas tersebut karena dia telah menemukan jawabannya. Lalu Pak Pendeta itu berkata kepada si tukang pangkas itu, dikatakan demikian, saya rasa tukang pangkas itu juga tidak ada. Mendengar perkataan itu, si tukang pangkas seperti direndahkan. Dibilang tidak ada, padahal dia ada, begitu salah satunya tukang pangkas. Ia kemudian berkata, apa maksud Bapak Pendeta berkata begitu? Kemudian Pak Pendeta menjawab, coba lihat di sana. Dibawa si tukang pangkas ini keluar. Kalau benar tukang pangkas itu nyata, mengapa masih banyak orang-orang di sana yang memiliki rambut yang tak terurus? Mengapa di sana masih banyak orang-orang yang memiliki rambut yang panjang, yang acak-acakan? Maka disinilah saya mengatakan kepada kamu bahwa tukang pangkas itu sesungguhnya tidak nyata. Itu kata Pak Pendeta. Si tukang pangkas itu menjadi terdiam dan memikirkan kembali tentang pertanyaan dia kepada Bapak Pendeta tersebut, di mana si tukang pangkas menanyakan tentang keberadaan Tuhan itu di mana. Lalu si tukang pangkas sepertinya sudah mendapat jawaban, sehingga dia tertunduk malu dengan diam, tak meresponi apa yang dikatakan Bapak Pendeta tersebut. Saudara-saudaraku, saya rasa bukan hanya si tukang pangkas saja pernah bertanya demikian. Di dalam nas ini juga ada sebuah sikap yang ditunjukkan oleh Habakuk, di mana Habakuk juga bertanya kepada Tuhan.
Saat itu kondisi kehidupan bangsa Israel akan menerima hukuman dari Tuhan. Namun Habakuk ketika Allah memperlihatkan, dari nas yang kita baca tadi, ketika Allah memperlihatkan akan ini yang terjadi, maka Habakuk dengan penuh pertanyaan di dalam hatinya. Dia juga mempertanyakan sebuah pertanyaan kepada Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan sebuah kehendaknya di tengah-tengah dunia ini, maka tidak sedikit orang yang tidak siap untuk menerimanya. Salah satunya seperti apa yang ditanyakan oleh Habakuk kepada Tuhan. Ketikanya Tuhan itu menyatakan sebuah kehendaknya akan terjadi, maka Habakuk bertanya, Tuhan, mengapa engkau membiarkan semua kejahatan ini? Mengapa semua praktek-praktek kejahatan di dunia ini tidak ada lagi yang tersembunyi untuk menunjukkan segala kejahatan-kejahatan itu terjadi? Mengapa Tuhan? Orang kecil engkau biarkan tidak ada pembelaan kepada orang-orang yang termarginalkan. Mengapa Tuhan orang-orang kaya kau biarkan menindas orang-orang kecil? Mengapa Tuhan para penatua-penatua gereja ataupun para hamba-hambanya yang tidak benar itu dibiarkan hidup begitu saja? Dan mengapa engkau Tuhan membiarkan bangsa Babel untuk menjajah kami, untuk membuat kami hidup menderita? Mengapa Tuhan kau biarkan itu semua? Apakah engkau tidak sayang kepada kami? Bukankah kami umat pilihan-Mu? Itulah yang dipertanyakan oleh Habakuk. Karena Habakuk melihat sebuah peristiwa yang besar akan terjadi sebagai hukuman yang akan dilakukan oleh Tuhan kepada mereka karena ketidaksetiaannya kepada Tuhan. Umat itu akan merasakan dampak dari kejahatan itu. Lalu Tuhan menjawab dari semua pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh Habakuk kepada Tuhan. Tuhan mau katakan, melalui peristiwa itu, Allah mau melihat apakah bangsa itu mampu untuk bersyukur, mampu untuk bersukacita sekalipun hidup mereka sudah diambang kehancuran. Inilah Bapak Ibu yang tidak mampu untuk kita terima dalam kehidupan kita. Karena tidak sedikit orang di dunia ini seperti apa yang dialami oleh bangsa ini. Jatuh kepada hidup yang bersungut-sungut. Jatuh kepada sebuah pertanyaan, berapa lama lagi Tuhan aku seperti ini? Berapa lama lagi Tuhan Engkau akan mendengarkan doaku? Berapa lama lagi Tuhan aku menanti-nantikan hidupku ini berubah? Tidak siap. Jikalau terjadi sesuatu tidak seperti apa yang kita pikirkan itu. Maka itu saudara-saudaraku, ketika Tuhan menjawab pertanyaan Habakuk, dia sadar. Ternyata di balik penderitaan itu, di balik dari cara Allah menggembleng mereka, ada tujuan Tuhan kepada umatnya. Supaya umatnya untuk tetap setia, untuk tetap bersukacita, sekalipun kondisi tidak baik-baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin kita juga pernah mengalami ketika kita berobat, lalu hasil diagnosa dari dokter mengatakan, Ibu sekarang mengidap penyakit kanker. Ketika hal itu dikatakan, tentu si pasien dan keluarga akan gemetar.
langsung lemas lutut-lututnya, langsung mengeluarkan air matanya. Itu pernah saya alami. Tidak ada semangat, hancur semua perasaan ini. Ya, itu hal yang wajar. Jangan pernah munafik mengatakan segala kelemahan yang kita hadapi. Karena kita adalah manusia yang lemah, tidak yang sempurna. Hal yang wajar kita cemas, takut, dan gemetar. Seperti apa yang dialami oleh Habakuk. Namun, di dalam nas inilah kita akan melihat Bapak Ibu. Apa cara Habakuk dalam menghadapi persoalan yang berat yang dihadapi oleh bangsa Israel? Supaya mereka itu atau supaya Habakuk itu tidak merasa terbebani sekalipun banyak beban yang hendak dipikul. Inilah yang dilakukan oleh Habakuk. Dikatakan seperti di ayat 16 itu. Ketika aku mendengarnya gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang aku menantikan hari kesusahan. Dan akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Ku nantikan akan kesusahan. Di dalam nas ini bangsa Israel belum dibawa ke pembuangan Babel, tapi sudah ada perkataan Tuhan akan mendatangkan bangsa Babel untuk menjajah mereka. Namun sikap dari Habakuk setelah Tuhan menyatakan bahwa Allah mempunyai suatu rencana melihat kesetiaan mereka, apakah mereka itu tetap memuji Allah sekalipun hidup mereka dalam genting? Respon dari Habakuk mengatakan, ku nantikan Tuhan hari kesusahan itu. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Ketika ada persoalan yang pahit itu di hadapan kita, siapkah kita mengatakan, ku nantikan Tuhan, semuanya ini ku hadapi. Aku siap menghadapinya. Untuk itulah Bapak Ibu, di dalam nas kita ini Tuhan mau katakan, apapun yang terjadi, seperti apa yang dikatakan di ayat 7, dan ini sudah terjadi dalam kehidupan kita ini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kerungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Apa yang dikatakan dalam nas ini, dalam ayat ini? Ini mengingatkan kita, sekalipun usahamu tidak berhasil, sekalipun gajimu belum datang, sekalipun hasil dari usahamu mengecewakan, sekalipun tabunganmu tidak ada, sekalipun hasil dari apa yang kau pikirkan itu tidak seperti apa yang kita harapkan, mampukah kita amang-inang untuk bertahan? Jikalau penyakitmu belum sembuh-sembuh, jikalau anakmu belum menikah, usianya sudah dewasa, jikalau anakmu belum mendapat jodoh, belum mendapat pekerjaan padahal sudah punya ijazah, bagaimana amang-inang? Mampukah kita bertahan? Atau sebaliknya bersungut-sungut, menggelutuh
Selalu bertanya, mengapa ini Tuhan terjadi? Berapa lama lagi Tuhan ini kau selesaikan? Seakan-akan Tuhan tidak melihat, seakan-akan telinga Tuhan tidak mendengar. Karena yang kau harapkan belum dijawab oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, sadari dalam hidup kita ini, tak ada satupun yang bisa kita lakukan tanpa Tuhan. Tidak ada persoalan yang dapat kita selesaikan tanpa mengandalkan Tuhan. Maka dari itu, sadari kelemahanmu, sadari keterbatasanmu. Sekalipun suasana tidak baik-baik, mari ambil sebuah komitmen seperti apa yang dikatakan di ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beriaya di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Katakan ini Bapak Ibu. Katakan ini buat rekan-rekan pemuda-pemudi. Sekalipun keadaan tidak baik-baik di depan kita, tapi ambil sebuah komitmen. Aku akan tetap beriaya. Aku akan tetap bersuka cita dalam Tuhan. Karena Tuhan itu adalah penyelamatku. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nas ini kita melihat juga sebuah rasa ungkapan oleh Habakuk, dan itu juga sebagai ungkapan rohani kita Bapak Ibu. Di mana Habakuk mengatakan di ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ini adalah gambaran rusa, binatang yang telah dibentuk Allah, yang mampu melewati gunung, bukit-bukit walaupun licin, karena kakinya telah ditempah oleh Tuhan untuk melalui medan seperti itu. Dan sekalipun gunung mau runtuh, tapi rusa mampu melompat menyelamatkan dirinya. Inilah gambaran hidup kita Bapak Ibu. Sekalipun banyak tantangan, banyak pergumulan di hadapan kita, serasa berkata, enggak mampu Tuhan, enggak sanggup aku Tuhan. Itu mungkin pernah kita katakan. Tapi saat ini Tuhan mau berkata, jangan ragukan imanmu. Jangan ragukan Tuhanmu. Engkau akan seperti kaki rusa. Engkau telah dibentuk tangguh menghadapi medan perang apapun. Kita telah dibekali. Kita telah dibentuk oleh Tuhan. Jangan pernah ragu Bapak Ibu. Miliki setitik harapan yang dari Tuhan itu. Andalkan iman. Seperti pengakuan epistel Adi Maria. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Karena Maria mengandung bukan dari hubungan lahiriah. Rahimnya dipakai Allah untuk melahirkan Mesias, Yesus Tuhan dan Juru Selamat datang ke dunia ini. Tak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Maka miliki iman itu Bapak Ibu. Sebagai orang yang telah percaya, sebagai orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus lewat kematiannya, jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Dia sanggup melakukan apapun. Dia telah membentuk kita seperti kaki rusa yang dipersiapkan menghadapi badai. Apalagi di saat ini akibat dari perang yang terjadi di Timur Tengah.
ekonomi tidak baik-baik, resesi terjadi. Sekalipun hal itu terjadi, jangan pernah sukacitamu direnggut situasi itu. Tapi katakan, di dalam situasi yang tidak baik-baik, katakan kepada Tuhan, sekalipun aku jatuh kepada titik nol Tuhan, tapi Engkau tidak pernah membuat aku ke titik nol. Karena Engkau selalu ada. Kau adalah Tuhanku, penyelamatku. Milikilah Bapak Ibu iman yang tangguh seperti itu. Agar kita selalu memiliki sukacita. Sebab orang yang bersukacita yang memiliki pikiran yang fokus kepada janji Tuhan. Orang yang selalu bersukacitalah yang mampu mengucapkan terima kasih kepada Tuhan sekalipun dia tidak beruntung. Dan orang yang bersukacitalah yang membentuk imannya selalu tangguh sehingga memiliki sebuah harapan yang baru. Maka dari itu, mari tetaplah bersukacita. Sebab orang yang bersukacita itu adalah karakter Kristus ada dalam dirinya. Pribadi Kristus ada dalam dirinya, dalam hidupnya. Karena Yesus dalam kondisi apapun tidak pernah mundur dalam situasi apapun. Demikianlah kita Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, kalaupun panis, pahit, telan saja. Hadapi saja. Yang pahit itu justru obat. Penderitaan itu membentuk kita menjadi manusia yang tangguh. Kalau itu memang cara Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang tetap membentuk setia, silakan katakan kepada Tuhan. Silakan Tuhan, ujilah aku, selidikilah aku, berikan kekuatan bagiku untuk menyatakan segala kehendak-Mu di dalam hidupku. Sekalipun situasi tidak baik-baik, tapi sukacitaku tidak akan pernah diambil situasi dan kondisi apapun. Karena Engkau ada selalu dalam hidupku. Itulah kita katakan Bapak Ibu. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan kita tetap bersukacita dan berpengharapan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Firman-Mu telah menguatkan kami. Firman-Mu meyakinkan kami. Sekalipun hidup kami keadaan yang tidak baik, Tuhan mengingatkan kami agar tetap bersukacita di dalam Engkau. Karena Engkaulah penyelamat kami yang setia. Kami pegang janji-Mu itu Tuhan, yang tak pernah meninggalkan kami. Hari demi hari, Engkau selalu bekerja mendatangkan kebaikan. Untuk itu Bapa, rancanglah kehidupan kami seturut kehendak-Mu. Teguhkanlah iman kami supaya kami mampu menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup ini. Dan kami tetap hanya bersandar mengandalkan Engkau. Mari Bapa, tumpangkan tangan-Mu Tuhan di atas kepala kami. Kasihani kami Tuhan, berkati kami Tuhan. Kami anak-Mu yang lemah, yang tak berdaya ini. Iman kami yang lemah ini Tuhan. Tolong pulihkan kami. Berkati kami Tuhan. Sehingga rasa sukacita itu tetap kami miliki di dalam hidup kami. Bapa yang baik, kami percaya Engkau selalu berperang dalam segala perkara-perkara kehidupan kami. Kami serahkan semuanya, pergumulan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Tuhan akan menyatakan mukjizat-Mu. Kami nantikan Tuhan jawaban doa-doa kami. Kami tetap memuji dan memuliakan Engkau.
Dengarlah Tuhan doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.